Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para coaches semuanya. Pada pagi hari ini Coach Zapelo ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan atau belajar bersama tentang bagaimana tanggung jawab seorang pelatih, atau dalam bahasa sepak bola responsibility of the coach. Pelatih bertanggung jawab terhadap pemilik klub atau presiden klub. Kenapa demikian? Ya, karena pemilik klub atau presiden klub yang memberikan tugas kepada seorang pelatih untuk melatih klub yang dimilikinya, atau pemilik SSB misalnya, sama. Jadi pemilik klub, pemilik SSB, owner dan lain-lain, kita bertanggung jawab terhadap mereka. Yang kedua, seorang pelatih juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya, seorang pelatih harus dapat meningkatkan kualiti dari kepelatihannya. Dari mulai dia menyusun program-program latihan dan melakukan latihan-latihan, dan juga mengikuti seminar-seminar atau coaching klinik ataupun meningkatkan sertifikasinya di dalam sebuah kursus. Jadi mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendirinya untuk meningkatkan quality atau pengetahuan tentang sepak bola, tentang kepelatihan. Yang ketiga, seorang pelatih bertanggung jawab terhadap game. Ya, dalam sebuah pertandingan, pelatih sangat bertanggung jawab untuk bagaimana lancarnya sebuah pertandingan, tercapainya hasil dari sebuah pertandingan. Oleh karena itu, dengan tanggung jawab dia terhadap game, maka seorang pelatih berusaha untuk menyusun latihan-latihannya, menyusun atau mendesain latihannya di dalam kekurangan dari penampilan timnya. Itulah makanya seorang pelatih bertanggung jawab terhadap game. Lalu seorang pelatih bertanggung jawab juga kepada pemain. Kenapa demikian? Ya, seorang pelatih sangat bertanggung jawab terhadap bagaimana seorang pelatih dapat menyamakan ataupun berikan satu titik puncak penampilan dari seorang pemain. Karena itu, seorang pelatih sangat diharapkan dapat mengetahui periodisasi untuk sebuah peak performance dari seorang pemain. Karena itu, peak performance atau top performance dari seorang pemain merupakan juga tanggung jawab pelatih untuk membantu mereka. Di samping ada faktor internal yang tersendiri yang juga ada di dalam diri pemain itu sendiri. Jadi seorang pelatih sangat bertanggung jawab terhadap pemain, bagaimana meningkatkan kualiti, teknik, skill, sikap dan tingkah laku, ya. Seluruhnya menjadi tanggung jawab seorang pelatih. Lalu seorang pelatih bertanggung jawab terhadap pupil, terhadap orang banyak, supporter, penonton, ya, fans, masyarakat. Nah, itu tanggung jawab. Tanggung jawab di mana? Bertanggung jawab karena kita melatih tim di sebuah daerah tersebut. Banyak masyarakat, banyak penonton, banyak supporter yang mengharapkan kita untuk bisa menaikkan kualitas atau menaikkan pamor dari daerah tersebut. Lalu orang pelatih bertanggung jawab lagi kepada pers, yaitu kepada media. Ya, di mana dalam prakteknya kita seorang pelatih juga harus bisa memberikan informasi-informasi yang akurat terhadap perkembangan tim.
memang demikianlah adanya, bahwa seorang pelatih harus bisa berkoresponden, harus bisa bicara jurnalis ketika ditanya oleh wartawan, ketika mau memasukkan berita, seorang pelatih harus mahir dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan. Sebagai contoh, sebelum kita bertandingan kita diminta untuk presscom, dan setelah pertandingan pun kita diminta untuk presscom. Bahkan di dalam aturan liga, presscom sebelum dan sesudah pertandingan adalah wajib. Apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan denda. Seorang pelatih kepala bila tidak hadir maka akan mendapatkan hukuman denda ataupun hukuman tambahan lainnya. Seperti itu. Lalu bertanggung jawab lagi terhadap siapa? Yang terakhir, pelatih bertanggung jawab juga terhadap keluarga, terhadap famili. Ya, karena aktivitasnya seorang pelatih pun sama seperti orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap familinya, bahwa apa yang dilakukan adalah untuk pekerjaan, untuk menghasilkan, sehingga bisa menafkahi anak dan istrinya. Jadi tidak hanya sekedar hobi yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena harapan dari family bahwa ayahnya, anaknya bekerja, berprofesi sebagai seorang pelatih, juga diharapkan untuk bisa memperbaiki ekonomi. Karena itu menjadi tanggung jawab seorang pelatih terhadap keluarga. Demikian kira-kira 8 tanggung jawab seorang pelatih terhadap pemilik klub, terhadap diri sendiri, ya, terhadap game, terhadap staf pelatih, ya, terhadap pemain, terhadap orang banyak, terhadap fans, terhadap staf pelatih. Tadi lupa kita membahasnya. Kita bertanggung jawab terhadap staf-staf kita, staf pelatih kita. Bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Kita membimbing mereka juga dan memberitahu bagaimana program-program kita ke depan. Sehingga para pelatih-pelatih pembantu-pembantu kita, pelatih-pelatih yang membantu diri kita itu juga bisa mempersiapkan diri. Bisa menyiapkan untuk apa yang dilakukan oleh seorang pelatih kepala. Bagaimana seorang asisten pelatih bisa membantu seorang pelatih kepala. Nah, disitulah tanggung jawab seorang pelatih kepala untuk membriefing mereka bagaimana kinerja kepelatihan yang akan dilakukan selama menangani tim tersebut. Demikianlah kiranya bahasan pada pagi hari ini tentang responsibility of the coach, tanggung jawab seorang pelatih. Semoga bahasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam pembahasan ini ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Japelo.